Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sekali lagi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, kali ini kita akan belajar tentang gaya dan gerak benda. Definisi gaya. Apa sih gaya itu? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mengubah gerakan suatu benda. Dan dengan adanya gaya, suatu benda dapat mengalami perubahan gerak, arah gerak, maupun bentuknya. Nah, gaya sendiri tidak dapat dilihat, tetapi pengaruhnya dapat kita rasakan. Nah, untuk mengukur besar kecilnya suatu gaya, kita menggunakan alat yang bernama dinamometer. Dalam satuan gaya, kita menyebutnya dengan Newton. Nah, ada beberapa sifat-sifat gaya. Ada 4 macam sifat-sifat gaya. Yang pertama yaitu gaya dapat mengubah bentuk benda. Artinya, setiap benda yang dipengaruhi oleh gaya secara berlebihan, baik benda lunak maupun keras, dapat mengubah bentuknya. Contohnya yaitu pada botol kaleng. Nah, yang awalnya itu berdiri tegak lurus. Nah, setelah kita pukul, itu akan berubah bentuk. Yang awalnya tegak lurus akan menjadi penyet. Nah, itu yang dinamakan sebuah gaya. Gaya yang dapat mempengaruhi bentuk benda. Yang kedua yaitu gaya dapat mempercepat gerak benda. Nah, artinya setiap benda yang bergerak lambat dapat dipercepat dengan menambah besarnya gaya. Contohnya yaitu ketika kita naik sepeda. Nah, yang awalnya kita lambat, nah ketika kita terburu-buru ingin mengejar sesuatu atau apa, nah kita itu menambah ayunan sepedanya sehingga mempercepat gerakan sepedanya. Nah, itu yang dinamakan gaya yang dapat mempercepat gerak benda. Yang ketiga yaitu gaya dapat mengubah arah benda. Artinya, setiap benda yang dipengaruhi oleh gaya dapat mengubah arah gerak benda. Contohnya yaitu ketika kita melempar bola atau bermain bola atau memukul kasti atau menyetir mobil. Nah, itu bendanya itu akan bergerak, arahnya itu akan mengubah arah. Yang awalnya diem, nah ke sini, nah itu akan dilempar, nah itu akan berubah arahnya. Yang keempat yaitu gaya dapat memperlambat kecepatan benda. Artinya, selain mempercepat benda, gaya juga dapat memperlambat kecepatan benda. Contohnya yaitu ketika kita naik sepeda. Nah, kita itu yang awalnya cepat. Nah, tiba-tiba di depan kita itu ada hewan seperti entah itu ayam maupun kucing. Nah, kita akan menjadi refleks mengerem mendadak. Nah, itu membuat kita yaitu memperlambat kecepatan benda. Nah, di sini merupakan sifat benda. Selanjutnya yaitu jenis-jenis gaya. Ada beberapa jenis-jenis gaya. Yang pertama yaitu gaya magnet. Merupakan gaya tarik atau tolak yang ditimbulkan oleh benda yang bersifat magnet. Contohnya yaitu besi akan menempel atau bergerak pada magnet yang didekatkan. Bisa dilihat contohnya. Yang kedua yaitu gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda untuk menarik benda lain ke arah pusat benda yang bersangkutan. Misalnya, gaya gravitasi bumi menarik benda-benda di atas permukaan bumi ke arah pusat bumi. Nah, contohnya di sini yaitu ketika ada pohon jatuh, nah buahnya itu kan akan tertarik ke bawah. Nah, gravitasi bumi itu akan tertarik ke bumi. Itu akan jatuh ke bawah. Nah, itu dinamakan gaya gravitasi. Yang ketiga yaitu gaya listrik. Apa itu gaya listrik?
Gaya listrik merupakan gaya yang ditimbulkan oleh muatan-muatan listrik atau arus listrik. Nah, contoh di sini yaitu kertas. Nah, kertas itu kita gunting kecil-kecil. Nah, setelah itu ada penggaris. Nah, penggarisnya itu kita gesekkan dulu. Setelah itu kita coba didekatkan dengan kertasnya. Nah, itu kertas itu akan tertarik dengan penggaris tersebut. Nah, itu yang dinamakan gaya listrik. Yang keempat yaitu gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia maupun hewan. Contohnya yaitu ketika kita menendang bola, tarik tambang, membawa air dalam ember, kerbau menarik pedati, maupun lain-lain. Nah, itu merupakan gaya otot. Nah, itu intinya gaya atau suatu kegiatan yang menggunakan kekuatan otot. Nah, itu dinamakan gaya otot. Yang kelima yaitu gaya pegas. Gaya pegas merupakan gaya yang ditimbulkan oleh benda yang mengalami pemampatan ataupun perenggangan. Contohnya yaitu karet gelang yang ditarik ataupun ketika kita bermain ketapel. Nah, yang terakhir yaitu gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang ditimbulkan dikarenakan adanya gesekan antara permukaan dua benda ataupun lebih. Nah, contoh di sini ketika kita mendorong lemari. Nah, yang di bawahnya itu kan antara lemari dan lantai itu merupakan melakukan gesekan. Karena kita dorong, nah itu akan menimbulkan gesekan. Nah, di sini merupakan gaya gesek. Selanjutnya yaitu gerak. Apa sih yang dikatakan gerak? Nah, contohnya ketika kita melihat orang berjalan ataupun berlari. Nah, kita melihat bahwa ketika kita berlari maupun berjalan, nah itu kita akan mengalami perpindahan tempat yang dari semulanya dari sini. Nah, ketika kita berjalan, nah itu akan menjadi di tempat yang berbeda. Nah, itu yang dinamakan gerak. Jadi yang dimaksud gerak adalah perpindahan posisi benda dari tempat asalnya karena adanya gaya. Ini intinya yaitu perpindahan tempat dari yang satu menjadi ke yang selanjutnya. Selanjutnya yaitu pengaruh gaya terhadap benda. Ada beberapa pengaruh gaya. Yang pertama yaitu mengubah bentuk benda. Nah, contohnya kita ambil contoh yaitu ketika kita membuat plastisin. Nah, semuanya sudah tahu ya apa itu plastisin. Nah, pengaruh gaya terhadap benda yang pertama yaitu ketika kita membeli plastisin. Nah, di situ kita akan mengubah plastisin menjadi berbagai macam bentuk, seperti kita membuat hewan sapi maupun bebek, ataupun membuat menjadi hewan-hewan ataupun bentuk-bentuk yang lainnya. Ketika kita menekan plastisin, nah membentuknya menjadi berbagai macam bentuk. Nah, itu yang dinamakan mengubah bentuk benda yang awalnya plastisinnya itu yang kita belinya itu kotak menjadi berbagai macam bentuk. Nah, yang kedua yaitu mengubah posisi benda diam menjadi bergerak dan dari bergerak menjadi diam. Nah, contohnya di sini yaitu ketika kita mendorong sebuah meja. Nah, di sini mejanya yang awalnya diam, nah ketika kita dorong, nah itu akan mengalami gerakan pada meja tersebut. Nah, itu yang dinamakan mengubah posisi benda diam menjadi bergerak. Yang ketiga yaitu mengubah arah gerak benda. Nah, kita ambil contohnya yaitu ketika kita bermain voli. Nah, bolanya voli ini ketika kita pukul ke arah kanan, maka bola voli tersebut akan mengarah ke kanan. Dan ketika kita memukul bola ke arah kiri, maka bola voli tersebut akan terarah ke sebelah kiri. Nah, ini yang dinamakan gaya dapat mengubah arah gerak benda. Bola voli tersebut akan mengikuti arah kemana ketika kita memukul, maupun mau kita memukul ke kanan ataupun mau ke kiri.
Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.